just a goodbye, forever goodbye. I sit in my ride, think about you. Drive through the night, I got nothing to lose. Strobe city lights, they can tell me the truth. Tell me what I should do, I got nothing to lose. I got nothing to lose, thinking about you. Drive through the night, I got nothing to lose. Strobe city lights, they can tell me the truth. Tell me what I should do, I got nothing to lose. I sit in my Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Hari ini gua lagi pengen latihan FPV. Ya, ini mainan baru gua lagi belajar banget tentang FPV. Dan ini adalah hari ke-11 gua main FPV. Dan gue pengen sharing sebenarnya beberapa hal penting yang menurut gua kalau teman-teman yang pengen belajar FPV, dimana di hari ketiga aja gue udah bisa melewati fase hovering dan juga bisa slap slip. Nah, bagaimana tips dan trik gua melalui fase sebagai newbie sehingga hanya dalam waktu sesingkat itu gue bisa slap slip. Terus ikutin vlog ini. Oke, kita bakalan coba langsung latihan hari ini, dimana sebelumnya gue beritahu dulu pada kalian bahwa gue bukan pro, gue baru main 11 hari, tentu gue masih amatir. Cuman sebagai seorang amatir, beberapa teman-teman mengatakan bahwa bang, lu kok cepet banget ya, dalam waktu 3 hari saja lu udah bisa hovering, udah bisa slap slip belusukan, bagaimana caranya? Karena banyak yang ngomong, gue udah berminggu-minggu dan berbulan-bulan bahkan belum berani nih belusukan. Dan menurut gue mungkin karena basic gue berapa tahun, 6 tahun main drone aerial, sehingga membantu sekali untuk main di FPV-nya, terutama untuk merasakan feel bagaimana mengatur throttle kanan dan throttle kiri seperti itu. Tapi sebelum kita main yang Scienlock 25, gue mau latihan dulu. Ini gimbal lagi. Ini drone FPV yang menurut gue rekomen banget buat kalian pakai buat belajar. Si Mobula 6. Ini harganya paling murah kali ya, sekitaran gue beli satu set dengan baterai dapat 4 itu 1.450.000-an. Dan ini jatuhnya sudah puluhan kali, dan ini kuat banget. Gue bilang sih memang untuk pemula mending latihan pakai ini, karena nggak usah takut akan rusak. Selama nggak kena air sih menurut gue ini aman. Gue juga beli Google murah cuma 650.000-an ya buat latihan pemula. Sebelum rencana gue nanti gue pindah ke digital ya. Untuk remote gue pakai Jumper T Pro, gue pakai ILRS gitu. Gue sendiri aja masih mempelajari tentang remote seperti inilah, bahasa istilah FPV yang masih awam buat gue. Nah, kita latihan dulu pakai ini. Kita latihan dulu terbang pakai ini sembari kita ngobrol-ngobrol kali ya. Pemanasan jari dulu gue. Gue taruh ini di sini dan gue hidupin dulu. Ini pakai Google murah saja. Dan nanti agak sedikit cerita unik sembari record kali ya. Ada cerita sedikit unik. Gambarnya kok nggak jelas. Nah, gue akan ceritain sama kalian. Mobula ini habis masuk air. Mobula 6 ini nggak sengaja masuk ember yang ada airnya waktu gue pengen selap selip di mobil. Dan ya gue begini latihannya di taman, gue langsung berani untuk untuk berani selap selip. Dan menurut gue teman-teman, ya ini harus kalian beranikan, nekat. Kalau kalian nggak pernah berani belajar untuk nabrak intinya ya gitu ya, maka menurut gue akan lambat belajarnya. Jadi gue memaksakan diri untuk berani belajar nabrak. Dan Mobula 6 ini menurut gue rekomen banget, karena mungkin karena bahannya kecil ya, dia ringan, kecil, dan bahan bodinya menurut gue juga lentur, sehingga tahan banting gitu deh, tahan banting, cuma nggak tahan angin ya. Seperti saat ini nih, gue terbang saat ini berangin banget, jadi ya ketarik-tarik. Dan gue kalau boleh saran juga buat kalian yang pengen baru belajar FPV seperti gue ini, belajarnya dalam rumah. Kalau kalian bisa misalnya belajar dalam rumah, nggak nabrak nih ya, sudah mulai nggak nabrak, maka ya FPV-nya juga akan aman. Dan gue belajar dalam rumah dulu. Gue belajar dalam rumah,
awal-awal sampai hari kedua nabrak mulu. Sampai hari kedua gue nabrak mulu. Gue coba letak di sini deh. Oh, mendarat kasar. Ya, seperti itu. Dimana menurut gua, buat kita pemula ya, belajar pakai ini nih, Mobula 6. Karena apa? Ini drone, ini tahan banting. Bahkan, ini tadi malam, jadi waktu gua main belusukan, nggak sengaja gue coba main keluar, kesenggol dikit bodi mobil, dan ternyata di samping ada ember, masuk air, sob. Dan gua keringin, hidup lagi. Ini tuh bahannya tuh bahan lentur ya. Jadi kata gue kalau dibanting-banting begitu tuh dia nggak akan rusak. Saking ya dia ringan dan lentur bahannya. Jadi ini mungkin mau ratusan kali jatuh pun menurut gue nggak rusak. Seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian pemula bisa belajar pakai ini. Nah intinya sih menurut gue adalah mengontrol throttle sebelah kiri dulu. Dimana kalian harus membuat dia hovering. Karena pada saat dia hovering itu jangan kayak lompat kodok. Walaupun gue sendiri masih ada sedikit lompat kodoknya ya, tapi gue sedang berusaha terus untuk melatih tangan kiri gue supaya throttle-nya stabil. Nah, kanan dan kiri ini throttle sebelah kanan itu untuk maju, mundur, atau misalnya kalau untuk ke kanan dan ke kiri kedua throttle yang bermain. Gue nggak bisa jelaskan lebih detail. Kenapa? Karena yang harus dilatih adalah ini. Throttle itu disentuh sedikit sekali. Jadi kalau gue lihatkan pun videonya nggak kelihatan tangan gue udah bergerak gitu loh. Jadi ini tuh nggak gerak banyak, tapi gerakan itu cuma sedikit saja, gerakan saja, dan drone sudah bergerak cepat. Dan coba ya kita main si Zenlock 25 dalam kondisi angin seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita coba pakai si Zenlock 25 ini, dimana sebenarnya kondisi berangin. Zenlock 25 ini kan ukurannya kecil ya, sebenarnya dia hanya untuk indoor, tapi karena gue pengen banget main, ya punyanya ini, ya udah kita terbangin aja deh. Yuk, kita terbangin dulu. Kita sembari record di sini. Ini cuman pakai ya Google murah, jadi kalau geser-geser dikit gambarnya maklum lah. Oke. Nah, yang paling gue rasakan pada saat gue dari Mobula pindah ke Zenlock 25, ya pasti power ya. Dimana Zenlock 25 powernya lebih gede. Berarti lo harus belajar manajemen throttle lagi, terutama throttle yang sebelah kiri nih teman-teman. Throttle sebelah kiri, dimana kalau kita bentak, nanti dia jadi naik seperti ini. Nah, gitu kan. Dan kalau kita misalnya terlalu pelan, dia tuh bisa turun nyentak ke bawah. Ini pakai mode R ya. Dan intinya sih tinggal throttle kanan dan kiri itu harus lo atur dengan baik deh. Gitu. Jadi harus belajar hovering dulu. Gue awal kali belajar begini, hovering, pindah gitu kan. Nah, usahakan untuk diam di tempat, geser kanan kiri, atau bisa juga hovering yang jalannya pelan. Jadi tahan yang sebelah kiri ini untuk kecepatan seperti ini, baru sebelah kanan throttle kanan tuh majuin gitu, dimajuin dikit aja. Nah dia maju tuh. Ini memang agak beda, kita sembari belusukan dikit deh, belusukan dikit ke sini. Nyata ada orang dagang, jadi gua nggak mau ganggu, kita numpang lewat aja pak. Oke. Nah ini rute gue biasa terbang emang, iya. Dan ini hari ke-11 gue belajar ya. Dan gue saranin jangan pakai mode angle. Karena apa? Karena mode angle itu tentu mode yang gampang, tapi kalian jadinya nggak belajar. Jadi kalian harus nekat. Intinya harus nekat. Dan jangan pernah takut jatuh. Ini si Zenlock 25 itu baru gue mainin aja. 2 hari gue mainin pakai Zenlock 25 udah patah jujur ya propnya. Dan terus hajar, nggak usah ragu. Oke, kita coba agak main nekat, main speed. Oke Gung, siap Agung? Iya. Asik ya, main blusuk-blusukan gitu kan. Yau, hati-hati. Memang bagi gue sih galak ya, karena gue masih pemula. Ini baru hari ke-11 gue main ginian. Jadi ya maklum kalau masih agak lompat kodok. Tapi yang pasti menurut gue teman-teman, kalau kalian berani, nekat intinya, nekat belajar, berani gitu, mau mencoba, nggak takut. Karena modal FPV ini menurut gue adalah modal nyali. Kalian harus bernyali
bermain nggak takut nabrak. Jangan takut misalnya, wah ini mahal nih, pelan-pelan aja belajarnya. Kata gua, lu lama belajarnya. Kalau lu mode ikhlas, nah, kalau lu mode ikhlas maka cepat belajarnya. Gua nabrak, wah setiap hari. Sandlock ini pertama kali di hari pertama kali sandlock kita nabrak. Hari kedua gua nabrak. Hari ketiga gua udah mulai nabraknya cuma sekali. Hari keempat, alhamdulillah. Hari keempat pakai sandlock ya, gua udah nggak nabrak sampai hari ini, alhamdulillah. Dan menurut gua karena ya gua belajar kontrol. Gua belajar feelingnya. Jadi yang gua latih feeling dan gua nggak takut untuk jatuh. Gitu. Dan kalau kena angin diikutin aja. Ini dia, ini kan kena angin nih, kedorong, jangan dilawan gitu, diikutin aja sembari kontrol gitu, nahan, jangan sampai dia semakin jauh ke bawahnya gitu. Kayak gini kondisi sekarang berangin banget ya. Tuh nabrak deh gue. Sikat bro, jangan takut. Ingat. Oke, kita landing dulu deh. Kita landing. Nah, landing nih agak susah nih. Iya. Oke lah, mulus. Yap, gitu deh. Jadi kata gue sih ya, kalau kalian berani belajar, nggak takut, udah. Paling penting sih intinya menurut gua bagaimana di hari pertama gua pakai si Mobula ini. Gua copot dulu ini ya. Gua pakai Mobula 6 dulu kan. Itu hari 1 kedua nabrak mulu, dalam rumah terutama nabrak mulu sampai 2 hari. Hari ketiga gua udah mulai nggak nabrak, nabraknya mulai sedikit maksudnya, tapi udah mulai lancar maju mundur. Lalu hari keempat gua udah mulai belusukan pakai Mobula. Nah, di hari kelima lah gua beli sandlock, terus gua ngetes sandlock gitu. Sandlock tuh main di kelima kalau nggak salah ya. Kelima, keenam, 2 kali nabrak. Dan ke-7, ke-8 sampai sekarang alhamdulillah udah nggak ada lagi yang crash nabrak begitu. Karena intinya adalah manajemen throttle sih ya. Lo harus manajemen throttle yang sebelah, khususnya sebelah kiri gitu. Karena ini kalau diangkat terlalu cepat dia naik ke atas. Jadi ya bisa nabrak. Jangan kaget karena dia sentuh sedikit aja. Gue nggak bisa beri contoh videonya karena sentuhannya itu benar-benar cuma sedikit, seolah kayak tangan tuh nggak gerak gitu. Makanya gue terpaksa bisa ngomong aja sama kalian. Belajar dulu hovering, dan menurut gue paling enak belajar hovering itu di apa? Simulator. Simulator sekarang kan sudah 1:1. Minimal kalian belajar dulu hovering di simulator. Gue 2 hari main di simulator. 2 hari main di simulator, setelah itu nggak nyaman sih ya, karena pengennya dapatkan feel realnya gitu. Akhirnya ya udah gue beli Mobula 6, tahan banting, dan sekarang sandlock. Dan alhamdulillah sekarang udah gue bisa belusukan sana, belusukan sini seperti kalian lihat tadi. Hanya 11 hari prosesnya. Nggak nabraknya 9 hari. Di 10-11 gue udah nggak, ya amit-amit ya, mudah-mudahan udah nggak lagi. Tapi nyali sob. Itu mungkin sedikit share dari gue. Bagaimana gue melewatin fase dari ya gue masih pemula sih tetap terus belajar bagaimana dalam waktu singkat, karena banyak teman-teman yang komen, bang gue udah sebulan, gue berminggu-minggu nggak bisa-bisa. Menurut gue sih karena nyali, karena kalian berpikir ini harganya jutaan nih, nanti kalau rusak gimana. Resiko kata gue, saat lu belajar main ginian lu jangan mikirin uang, tapi ya lu harus berani untuk menghantam ini. Kalau lu berani, maka lu cepat belajar. Tapi kalau lu takut-takut, menurut gua tetap nabrak dan belajarnya juga tetap lama gitu. Itu sih menurut gua ya. Oke. Jadi gimana? Mungkin segitu aja kali ya share hari ini buat kalian, dan gue pengen terus update nantinya bagaimana proses gue main FPV ini. Gue pengen pindah ke Sandlock 35 atau Avata sih, amin, mudah-mudahan Avata lah ya. Lagi mikir-mikir sih, bener nggak sih Avata ini bagus, terus durability-nya bagus. Gue takutnya nabrak rusak, kalian tahu sendiri di GR harganya mahal kan spare partnya. Nah, bagaimana durability-nya gue lagi nunggu yang lain dulu. Kalau menurut yang lain oke gitu kan, gue kayaknya tertarik sih pindah digital. Oke, mungkin segitu aja vlog dari gue hari ini buat kalian, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya.